Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011113574. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Bustanul Fawaid, Desa Gading, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, pada kelas 7 dengan materi 2 khutbah Jumat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin ke depan. Ya, tunggu. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada kesempatan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Selebihnya saya mau bertanya terlebih dahulu, menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit mungkin? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Saya coba cek kehadiran siswa, ya. Barangkali ada yang tidak masuk. Kalau saya ngabsen, tolong dijawab. Kalau yang laki-laki hadir, kalau yang perempuan jawab hadir. Ayo. Dengan yang lantang dan nyaring. Siap? Siap. Saya ulangi, karena ini menunjukkan bahwa kalian semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Rizkil Aibat, Hadir. Siti Humairah, Rina Farah Safira, Hadiroh. Siti Nur Khalifah, Hadiroh. Muhammad Ali Rahman hadir. Untuk menambah rasa cinta kita kepada
tanah air tercinta negara Republik Indonesia. Mari alangkah baiknya kita berdiri bersama. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri menjadi pandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak akan bertanya kepada semua siswa. Masih ingat pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Tentang apa? Tentang khotbah. Dan hari ini adalah pemantapan dari khotbah. Bapak mau bertanya, mengapa khotbah Jumat harus dilaksanakan sebelum sholat Jumat? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Ada? Ya, silakan. Karena khutbah merupakan syarat sahnya sholat Jumat dalam syariat Islam. Bagus. Karena khutbah merupakan syarat sah sholat Jumat. Jadi bagi laki-laki khususnya bagi siswa jangan sampai melewatkan khutbah Jumat. Terus pertanyaan yang selanjutnya, Bapak untuk menyemangati kita mau bertanya lagi. Tanya lanjutan. Apa yang akan terjadi jika khutbah Jumat tidak memenuhi rukun? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana jika khutbah Jumat tidak memenuhi rukun? Siapa? Ya, silakan. Tidak memenuhi rukunnya, akibatnya sholat Jumat juga menjadi tidak sah. Dan juga jamaah kembali sholat Jumat dengan sholat Jumat. Betul. Bagaimana? Baik. Pertanyaan selanjutnya sebagai pertanyaan pemantik. Bisi. Bagaimana sikap kita ketika khotbah sedang berlangsung? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Duduk dengan tenang dan mendengarkan khotbah ini. Duduk dengan tenang dan mendengarkan khotbah dengan sungguh. Silakan. Ada yang bisa jawab lagi? Ya, silakan. Tidak berbicara dan bercanda dan bermain HP. Tidak berbicara dan tidak bercanda dan tidak bermain HP. Ya, bagus. Terima kasih. Berarti kalian cukup paham dan cukup bagus di dalam mengerti tentang khotbah. Sama-sama mengerti tentang khotbah. Ada lagi yang siap membaca tujuan pembelajaran yang kedua? Silakan. Peserta didik mampu menyebutkan rukun dan syarat khutbah Jumat secara tepat. Nah, betul. Peserta didik mampu menyebutkan rukun dan syarat khutbah Jumat secara tepat. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus yang poin ketiga, siapa yang siap membaca? Silakan. Peserta
Peserta didik mampu menunjukkan sikap tertib, disiplin, dan menghormati ibadah sebagai penerapan nilai-nilai khutbah Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap tertib. Nah, tertib ini adalah poin penting. Dimanapun aktivitas apapun yang namanya tertib itu harus ada. Terus disiplin. Nah, disiplin ini harus kita miliki sebagai orang Islam khususnya di dalam mendengarkan khutbah Jumat. Terus dan menghormati ibadah sebagai penerapan nilai-nilai khutbah Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam khutbah Jumat itu ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Seperti itu. Bisa dipahami tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa. Baik. Kalau seperti itu, kita biar tidak terlalu kaku mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, silakan kita ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Semangat belajar? Semangat belajar. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki pelajaran inti tentang khutbah Jumat. Mari bersama-sama biar kita paham apa itu khutbah Jumat. Kita bersama-sama membaca pengertian dari khutbah Jumat. Coba bareng-bareng. Khutbah ialah uraian pidato yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Dalam melakukan khutbah, khatib hendaknya berdiri dan para dua kali khutbah diselingi dengan duduk. Ini pengertian dari khutbah. Khutbah itu sama seperti pidato. Sama seperti Pidato. apa? Ada pesan yang disampaikan kepada jamaah. Di sini pengertiannya adalah khutbah ialah uraian pidato yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi khutbah khusus, sebutan khutbah khusus dilakukan untuk sholat Jumat karena dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Intinya sama dengan pidato, yaitu memberikan pesan kepada orang yang mendengar atau jamaah. Dalam melakukan khutbah, khatib hendaknya berdiri di antara dua kali khutbah diselingi dengan duduk. Jadi kalau khutbah Jumat itu ada dua kali khutbah. Makanya ini biasanya yang sering kita melaksanakan sholat Jumat itu adalah laki-laki, karena bagi laki-laki itu hukumnya adalah fardu ain. Paham ya? Itu pengertian dari khutbah Jumat. Bapak mau tanya, sebutan bagi orang yang berkhutbah disebut apa? Khatib. Jadi sebutan bagi orang yang berpidato atau memberikan ceramah atau khutbah itu disebut khatib. Nah, selanjutnya anak-anakku, Bapak akan menjelaskan tentang rukun khutbah. Jadi rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Apa diantaranya rukun khutbah? Rukun khutbah rukun dua khutbah Jumat meliputi yang pertama, mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti teman kita tunjuk satu untuk memberikan praktek, memberikan contoh di depan. Mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rukun khutbah, harus ada. Yang kedua, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah urutan dari rukun.
yang harus ada. Kalau harus ada berarti wajib. Terus yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau berpesan dengan takwa serta nasihat kepada kebaikan. Makanya tidak jarang kita temukan di masjid, setiap kita ikut sholat Jumat selalu ada khotbah. Kita waktu itu harus betul-betul didengarkan dengan baik. Nah, syarat khotib tadi dijelaskan bahwa khotib itu adalah orang yang menyampaikan khotbah. Jadi menjadi khotib itu tidak langsung serta-merta menjadi khotib, tapi ada syarat khotib yang harus dilakukan. Apa yang pertama? Syarat seseorang untuk menjadi khotib antara lain yang pertama, laki-laki dewasa. Artinya sudah balik, harus dewasa. Perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Jadi yang menjadi khotib itu adalah laki-laki. Terus yang kedua, tertutup auratnya. Jadi kalau kalian suatu saat dipercaya menjadi khotib, jangan pakai celana pendek, tapi harus pakai jubah, pakai sarung yang sekiranya menutup aurat. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, alias tidak gila. Kalau gila mau menjadi khotib, apa yang terjadi? Jamaah kabur. Makanya pilih yang sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak memenuhi syarat yang ketiga, walaupun ganteng misalnya, tidak boleh menjadi khotib. Terus yang keempat, mampu membaca Al-Quran dan hadis dengan baik. Fasih, baca Al-Qurannya bagus, baca hadisnya bagus, tidak belepotan. Ini yang diutamakan. Yang kelima, suci dari hadas dan najis. Hadas kecil, hadas besar harus suci. Pakaian yang dipakai harus suci. Makanya ini adalah syarat khotib yang harus dipahami betul, karena kalian tidak menutup kemungkinan suatu saat punya kesempatan untuk menjadi khotib. Terus yang keenam, memahami materi khutbah. Ada syarat ke satu laki-laki, terus yang kedua tertutup auratnya. Tapi poin yang kelima atau yang keenam tidak memahami khutbah, maka juga tidak pantas atau tidak memenuhi syarat menjadi khotib. Yang terakhir, mampu menyampaikan khutbah dengan baik. Jadi harus lemah lembut seperti itu. Paham ya? Jadi ini adalah syarat khotib yang harus dipahami. Selanjutnya adalah sunnah khutbah. Anak-anakku, ini adalah sunnah khutbah. Menjadi khotib harus tahu syarat, harus tahu rukun, terus mana yang wajib, mana yang sunnah. Apa sunnah khutbah? Sunnah khutbah diantaranya sebagai berikut. Ini harus dipahami anak-anakku semua, khususnya yang laki-laki. Bagi yang perempuan, paham juga harus. Kenapa? Suatu saat bakalan punya anak. Siapa tahu punya anak laki-laki, kalian tinggal mengajari. Yang pertama, sunnah khutbah. Coba dibaca. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khutbah yang pertama, sunnahnya dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi, lebih tinggi dari zaman. Alhamdulillah kalau di Indonesia, khususnya di dunia, pada umumnya itu rata-rata memang menggunakan mimbar. Ini sunnah. Yang kedua, khutbah sedang-sedang saja, ya. Sedang-sedang.
tidak panjang, tidak pendek. Nah, khutbah disampaikan dalam kalimat yang jelas. Kalimatnya jelas. Yang kedua, sederhana, tidak bertele-tele dan mudah dipahami serta tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Sedang-sedang saja. Karena kalau terlalu panjang khutbahnya, maka yang terjadi jamaah akan bosan. Makanya yang sedang-sedang saja. Terus yang ketiga, menertibkan Yaitu dimulai dengan memuji Allah, membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berwasiat dengan takwa. Nah, yang ketiga menertibkan 3 rukun khutbah, yaitu dimulai dengan memuji Allah, terus membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berwasiat dengan takwa. Inilah sunnah-sunnah khutbah. Yang terakhir didahului dengan sunnah khutbah, didahului dengan salam. Maka jangan lupa kalian ketika ingin berkhutbah utamakan memanggil salam. Gimana salamnya? Kemudian jamaah sidang Jumat itu akan menjawabnya. Bisa dipahami ya? Mengerti? Alhamdulillah. Bapak mau minta anak-anakku sekalian untuk dibagi kelompok. Putra dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi semuanya ada 4 kelompok. Silakan berhadapan-hadapan. Paham? Ada deh. Siap? Tangan. Oke. Silakan. Ini juga ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kerja kelompok ya, nanti hasilnya dibaca ke depan. Jadi satu kelompok mengutus satu perwakilan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan berembuk. Sudah semuanya? Sudah. Kalau begitu, kalau sudah silakan kembali berhadapan ke depan. Silakan bagi kelompok 1. Siapa kelompok 1? Nanti Pak. Kelompok 1 silakan. Siapa yang akan membaca hasilnya? Yuk, silakan ke depan. Persaudaraan dan akhlak mulia. Wasiat takwaku adalah agar kita semua bertakwa kepada Allah dengan menjaga persaudaraan, saling menghormati dan tidak menyakiti sesama. Akhlak yang baik adalah cerminan keimanan seseorang. Tepuk tangan. Baik, itu hasil dari kelompok 1. Silakan utusan dari kelompok 2 yang bertugas untuk membacakan hasilnya, silakan ke depan. Kelompok 2.
Allah hidup di dunia hanya sementara. Maka gunakan waktu yang ada untuk membuat kebaikan agar kita berada di dunia dan akhirat. Kelompok ketiga, silakan. Yang laki-laki. Oh, silakan. Sini. Wajahku untuk diriku dan kalian semua. Bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hormatilah mereka, patuhi nasihatnya dan jangan menyakiti mereka. Dan dari Allah tergantung pada kedua orang tua. Silakan. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 15 menit. Silakan, tidak boleh menyuntik ya anak-anak. Iya, Pak. Silakan, sudah selesai semua? Sudah? Sudah? Sudah semua? Baik, kalau begitu dikumpulkan. Silakan. Terima kasih anak-anakku sudah mengerjakan LKPD secara mandiri atau secara individu. Nanti setelah Bapak nilai, minggu depan akan Bapak berikan kepada masing-masing siswa sesuai nama. Siap? Siap. Oke. Tetap menjaga semangat kita di dalam belajar. Bapak perlu memberikan instruksi sekali lagi. Siap? Siap. Instruksinya adalah sudah paham? Sudah paham? Sudah. Semangat? Semangat. Kita mulai 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disiram, jempol digoyang. Ini seperti untuk acara inti pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan teman-teman anak-anakku semua paham semua? Paham. Mengerti? Mengerti. Nah, Bapak mau mengevaluasi. Jangan-jangan ada di antara kalian yang masih belum kurang paham. Nanti Bapak akan memberikan
pertanyaan, silakan dijawab. Silakan yang bisa menjawab langsung ajukan tangan. Untuk evaluasi pertanyaan yang pertama, mengapa khutbah Jumat dilakukan 2 kali? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Karena meneladani sunnah Rasulullah. Karena meneladani sunnah Rasulullah. Pertanyaan evaluasi yang kedua, apa yang dilakukan khotib di antara 2 khutbah Jumat? Siapa yang bisa? Silakan. Di antara 2 khutbah, khatib duduk sejenak dengan tenang. Pertanyaan yang terakhir sebagai bentuk evaluasi kita pada pagi hari ini, silakan yang bisa menjawab. Apa hukum dari mendengarkan khutbah Jumat? Silakan yang tahu siapa? Hukum mendengarkan khutbah Jumat bagi jamaah adalah wajib. Wajib. Terima kasih, alhamdulillah atas kerjasamanya anak-anakku sekalian. Bapak menyimpulkan sementara ini, alhamdulillah anak-anakku sekarang sudah paham tentang 2 khutbah Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak ulangi untuk mengingat kembali. Ada 3 poin penting yang Bapak sampaikan materi 2 khutbah pada pagi hari ini. Yang kalian tangkap, yang pertama apa kira-kira? Rukun khutbah. Yang kedua? Syarat khutbah. Yang ketiga? Sunnah khutbah. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan lebih lagi memantapkan tentang sholat Jumat secara umum. Jadi kalian sekarang sudah belajar tentang khutbah 2 Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Menjadi ilmu yang barokah. Amin. Serta Bapak berharap anak-anakku sekalian yang sekolah di MTS Bustami Fawaid, khususnya kelas 1 MTS kelas 7 yang pada kesempatan kali ini belajar tentang khutbah, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Amin. Tetaplah menjadi orang yang baik. Tetaplah menjadi orang yang bisa selalu dicontoh perilaku baiknya oleh orang lain. Jangan pernah menjadi orang yang menyengsarakan atau membuat orang resah. Bisa dipahami? Bisa. Intinya adalah tetaplah menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Dan saya khususnya sebagai guru pada kesempatan kali ini mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Semoga ini menjadi pertemuan yang berkesan, menjadi pertemuan yang penuh barokah. Amin. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, silakan bersiap-siap untuk pulang. Bapak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ini mah, ini pengen.